Pembuatan borondong. Masyarakat di Kecamatan Ibun, Majalaya, Kabupaten Bandung, telah mengenal borondong sejak puluhan tahun yang lalu. Namun dari sisi produksinya tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Produsen borondong di Kecamatan Ibun tetap mempertahankan orisinalitas pembuatan borondong, agar tidak merubah keotentikan rasa yang sudah ada puluhan tahun. Walaupun begitu sebenarnya produsen tersebut pernah diberi bantuan untuk memproduksi borondong dengan teknologi modern, namun karena tidak berjalan seperti yang diharapkan, alat-alat tersebut kurang dapat dimanfaatkan dengan baik. Itulah sebabnya, sampai saat ini produksi borondong di Kecamatan Ibun masih dilakukan secara manual dan tradisional. Terdapat dua jenis borondong yang dikenal di Kecamatan Ibun, yaitu borondong kinca atau borondong cokel. Pembentukannya dicokel cungkil, dan borondong enten. Pada dasarnya kedua jenis borondong ini melalui tahapan yang sama. Yang membedakannya hanya terletak pada proses pencetakannya saja. A. Alat dan bahan. Untuk membuat borondong yang berkualitas diperlukan bahan-bahan yang berkualitas pula. Bahan baku utama yang pra-produsen butuhkan adalah beras ketan berkualitas. Biasanya mereka memperoleh beras ketan dari Subang, karena sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Selain beras ketan, bahan baku utama lainnya adalah gula merah. Jenis gula merah yang digunakan untuk membuat kinca dan enten pada borondong adalah gula Jawa atau gula kelapa. Rasanya lebih disukai karena tidak terlalu manis bila dibandingkan dengan gula aren. Alat yang digunakan untuk membuat borondong tidak terlalu banyak. Hanya cetakan berbentuk mangkok yang terbuat dari batok kelapa atau porselain dan bilah kayu. Untuk memadatkan dan mencongkel borondong keluar dari wadahnya. Alat-alat ini pun khusus digunakan untuk jenis borondong kinca atau cokel saja. Karena pembuatan borondong enten sama sekali tidak memerlukan alat cetak. Borondong kinca yang dicetak menggunakan mangkok cetakan kecil dapat dibentuk lebih besar daripada cetakannya. Tergantung pada ukuran yang diinginkan. Ukuran terbesar borondong kinca bahkan bisa menyerupai bentuk bola sepak. Yang menarik dari pembuatan borondong di Kecamatan Ibun adalah masih digunakannya tungku tradisional, hawu, untuk menyangrai beras ketan yang dimasukkan ke dalam dandang tanah liat. Menggunakan sapu dari batang padi. Biasanya para produsen borondong membeli tungku tradisional atau hawu dari tempat pembuatan gerabah tanah liat di Kabupaten Garut. Kayu bakar yang digunakan untuk menyangrai beras ketan. Tidak harus kayu khusus atau kayu tertentu. Cukup diusahakan agar jenis kayu yang dipakai kering sehingga tidak mengandung banyak asap ketika dibakar. Proses pembuatan borondong kinca dan borondong enten sama-sama melalui tahap 1. Penyangraian atau penggarangan. 2. Pemisahan antara kulit beras ketan dan beras ketan yang telah mekar. 3. Pembuatan kinca dan atau enten. 4. Pencetakan borondong, biasanya hanya borondong kinca saja. 5. Kemudian terakhir pengemasan. 1. Borondong kinca beras ketan yang telah disiapkan dalam keadaan kering. Kemudian disangrai menggunakan gerabah tanah liat di atas tungku. Tidak ada takaran khusus berapa jumlah beras ketan yang disangrai dalam satu kali sesi. Tetapi ibu-ibu pekerja biasa menggunakan 1-2 gelas dalam satu kali proses sangrai. Beras ketan disangrai selama kurang lebih 3 menit menggunakan sapu yang terbuat dari batang-batang padi yang telah mengering. Beras-beras yang telah matang meletup-letup hingga mengembang berbentuk puf-puf beras seperti popcorn dari bahan jagung. Proses selanjutnya adalah membersihkan beras ketan yang telah disangrai tadi menggunakan tampa atau ayakan. Karena masih bersatu dengan kulit beras, maka biasanya proses pembersihan ini dilakukan di sebuah ruangan khusus yang terpisah dari ruangan lainnya akibat dari kotoran atau debu yang beterbangan. Dari hasil proses pemisahan puf beras dengan kulitnya. Proses selanjutnya adalah membersihkan beras ketan yang telah disangrai tadi menggunakan tampa atau ayakan. Karena masih bersatu dengan kulit beras, maka biasanya proses pembersihan ini dilakukan di sebuah ruangan khusus yang terpisah dari ruangan lainnya akibat dari kotoran atau debu yang beterbangan. Dari hasil proses pemisahan puf beras dengan kulitnya, ada kalanya tidak semua beras ketan dapat mengembang sempurna atau bantat setelah disangrai. Proses selanjutnya adalah membersihkan beras ketan yang telah disangrai tadi menggunakan tampa atau ayakan. Karena masih bersatu dengan kulit beras, maka biasanya proses pembersihan ini dilakukan di sebuah ruangan khusus yang terpisah dari ruangan lainnya akibat dari kotoran atau debu yang beterbangan. Dari hasil proses pemisahan puf beras dengan kulitnya, ada kalanya tidak semua beras ketan dapat mengembang sempurna atau bantat setelah disangrai.
Maka puff-puff beras ketan bantat atau mereka menyebutnya kudu, dipisahkan lagi. Biasanya kudu-kudu tersebut banyak diminati untuk dijadikan pakan ternak atau bahan campuran batu bata, terkadang juga diolah kembali menjadi tepung kudu, yang dimanfaatkan sebagai bahan campuran enten. Pembersihan puff beras ketan dilakukan 2 tahap. Setelah secara umum diayak atau disaring menggunakan ayakan, maka tahapan pembersihan selanjutnya adalah puff beras ketan yang telah diayak tersebut disortir kembali secara manual oleh pekerja yang bertugas untuk mencari remahan kulit beras satu persatu di antara puff-puff. Ketika beberapa pekerja menyangrai beras ketan dan membersihkannya, di tempat lain ada juga yang bertugas untuk membuat kinca. Bahan dasar kinca adalah gula merah yang dilumerkan di atas tungku perapian hingga berubah menjadi gula kinca. Baru setelah gula merah berubah menjadi kinca, proses selanjutnya adalah penyatuan antara puff beras ketan dengan kinca. Untuk memaksimalkan proses penyatuan ini, gula kinca yang ditaburkan di atas puff beras diaduk sedemikian rupa dengan menggunakan tangan secara langsung sambil ditekan-tekan agar puff-puff beras yang telah bercampur dengan kinca mengempis. Hal ini dilakukan supaya proses pencetakan lebih maksimal. Pada saat adonan borondong kinca selesai dibuat, maka beberapa pekerja secara cepat langsung mencetaknya ke dalam mangkok-mangkok cetakan. Hal ini dilakukan selagi masih lembek dan hangat. Karena apabila adonan telah mengeras, akan sulit mencetaknya. Adonan dipadatkan dengan cara ditekan-tekan menggunakan alat bilah kayu. Setelah memadat kemudian dicongkel dengan bilah kayu yang sama di sisi berlawanan yang berbentuk agak pipih. Selain difungsikan sebagai cetakan borondong kinca cokel, mangkok cetakan juga bisa digunakan untuk membuat borondong kinca bulat. Ukuran borondong kinca bulan cukup beragam dari kecil, sedang, hingga besar. Umumnya borondong kinca melalui proses pengeringan baik dilakukan di oven maupun dijemur di bawah sinar matahari langsung. Semakin kering borondong, semakin renyah dan pastinya semakin tahan lama. Pengeringan diperlukan untuk memperpanjang masa kadaluarsa makanan. Tahap akhir pembuatan borondong kinca adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan secara sederhana menggunakan plastik makanan yang diikat dengan tali rafia biasa. Setelah sejumlah borondong dimasukkan ke dalam plastik dan ditempelkan label di dalamnya, kemasan kemudian diikat. Satu kemasan borondong kinca cokel beratnya sekitar 150-200 gram. Adapun borondong bulat beratnya beragam, tergantung ukuran. Mereka menakarnya dalam satuan rantang, ada yang ukuran 1 rantang, 2 rantang, hingga 4 rantang adonan borondong. 2. Borondong enten. Tahap penyangraian dan pembersihan borondong enten sama persis seperti borondong kinca yang telah dipaparkan di atas, yang membedakan adalah pembuatan enten, pembentukan, dan pengemasannya. Enten berbeda dengan kinca. Apabila kinca hanya berupa gula merah yang dicairkan, maka kinca membutuhkan beberapa tambahan komposisi, seperti kelapa dan beras ketan yang telah dihaluskan atau diolah menjadi tepung. Sisa penggarangan beras ketan yang menjadi bantat juga disebut kudu. Proses pembuatan enten memerlukan waktu berjam-jam, tergantung banyak sedikitnya enten yang dibuat. Biasanya memerlukan waktu sekitar 4-5 jam. Gula merah, gula pasir, kelapa parut, dan tepung ketan disatukan kemudian secara terus-menerus diaduk, hingga bahan-bahan yang tercampur itu menjadi kalis. Selanjutnya ketika enten telah matang, dingin, dan siap dibentuk, puff beras ketan disimpan di atas tampah, kemudian 1 sendok demi 1 sendok enten dicemplungkan ke tengah-tengah tampah. Enten-enten yang berserakan di atas tampah itu dilumuri dengan puff-puff beras. Pelumuran enten dilakukan dengan cara menggenggam enten dan puff beras secara bersamaan, sehingga tertutup dengan baik. Jadilah borondong enten yang terasa renyah di luar dan manis dari dalam. Pengemasan borondong enten lumayan lebih modern bila dibandingkan dengan borondong kinca cokel, sebab kemasan yang digunakan terbuat dari plastik mika yang biasa digunakan untuk membungkus kue bolu. Borondong enten yang berbentuk bulat-bulat kecil cukup mudah disusun di dalam kemasan plastik mika tersebut, sehingga rapi terlihat. Dalam pemasaran borondong melalui toko-toko penjual borondong dan warung-warung kelontong yang menjual borondong dan aneka jenis makanan ringan lainnya.